Di hutan-hutan Filipina, kehidupan berjalan sesuai hukumnya sendiri yang rumit. Di hutan, kelangsungan hidup satu makhluk hidup seringkali berarti kematian makhluk hidup lainnya. Begitulah hukum alam. Tetapi jika menyangkut orang-orang yang kita cintai atau hewan peliharaan kita, keadaan ini sama sekali tidak dapat diterima oleh pemahaman otak kita. Olivia dan Kevin adalah pasangan muda yang datang untuk tinggal secara permanen dari Amerika. Mereka membeli sebuah lahan pertanian keluarga tua di pinggiran provinsi Apricot. Bersamaan dengan peternakan itu, mereka mendapat seekor anjing tua, yang menjaga peternakan itu selama bertahun-tahun dan sudah tua. Mereka segera menyadari bahwa anjing tua mereka tidak mampu lagi menjaga wilayah luas yang berbatasan dengan hutan tropis liar. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk memelihara anjing gembala Jerman. Anak anjing itu diberi nama Leon dan tumbuh dikelilingi cinta dan perhatian dari pemiliknya. Ikatan yang sangat kuat berkembang antara dia dan Kevin. Anjing itu mengikutinya kemana-mana seperti bayangan. Hewan peliharaan itu penuh kasih sayang, tetapi perilakunya kadang-kadang membuat Olivia gugup, terutama saat dia membeku, menatap tajam ke dalam hutan, dan kemudian mulai menggeram serak, seolah-olah dia melihat sesuatu di sana yang tidak dapat diakses oleh mata manusia. Segera setelah anak anjing itu lahir, anjing tua mereka mati karena usia tua. Sekarang, ketika Leon pergi bersama Kevin ke hutan atau memancing, Olivia ditinggalkan sendirian sepenuhnya. Bagi seorang gadis yang tumbuh di kota, ini adalah ujian sungguhan dan sangat menakutkan. Malam hari di hutan Filipina sungguh istimewa, gelap gulita tanpa satupun lampu jalan, teriakan monyet yang menakutkan, dan gemerisik makhluk tak kasat mata di semak-semak. Bagi sebagian orang, ini mungkin merupakan petualangan yang mengasyikkan, tetapi tidak demikian halnya jika Anda sendirian di antah berantah. Ketika Kevin harus menghabiskan malam di daerah terpencil di pertanian, Olivia sangat takut. Memahami hal ini, sang suami pun datang dengan sebuah solusi. Suatu hari dia pulang dan meminta Olivia untuk mengambil sesuatu dari mobil. Kejutan menantinya di kursi penumpang, seekor anjing gembala Jerman kecil, yang segera mulai mengibas-ngibaskan ekornya dan menjilati wajahnya. Anak anjing itu diberi nama Lucy, dia betina, dan dia langsung memikat bukan hanya Olivia, tetapi juga Leona. Anjing-anjing itu menjadi sahabat yang tidak terpisahkan, bermain dan bersenang-senang bersama. Tetapi suatu hari segalanya berubah dengan cara yang paling tragis. Saat Lucy berusia 3 tahun, kehidupan di pertanian telah lama menjadi rutinitas yang terukur, hari-hari mengalir dengan tenang dan dapat diprediksi. Lion terus menemani Kevin dalam turnya ke wilayah itu. Dan Lucy adalah teman setia Olivia. Pada hari yang menentukan itu, Kevin kembali dari turnya di daerah itu dan bertanya, "Di mana Leon?" Olivia tidak melihatnya sepanjang hari, mengira dia telah pergi bersama suaminya. Pada saat itu, mereka diliputi kepanikan. Sepanjang hari Lucy luar biasa bersemangat dan terus menggonggong, mencoba melarikan diri ke suatu tempat, sehingga Olivia terpaksa menguncinya di dalam rumah. Sekarang para petani mengerti bahwa anjing itu merasakan sesuatu. Terakhir kali Leon terlihat adalah di pagi hari, ketika, seperti biasa, dialah yang keluar pertama. Dia selalu bangun sebelum Lucy, yang suka tidur. Kegagalan Kevin membawa Leon bersamanya pagi itu mungkin merupakan kesalahan fatalnya. Dengan mengikat Lucy dengan tali, para petani berharap anjing itu akan menuntun mereka ke Leon, karena mereka tahu anjing memiliki indera penciuman yang tajam. Lucy menerjang maju, menggonggong dengan marah, dan menyeret mereka sepanjang jalan tanah di belakang rumah menuju hutan. Apa yang mereka lihat di sana membuat pasangan itu ketakutan. Jejak ular piton besar meliuk-liuk di tanah, tetapi bukan itu yang menarik perhatian mereka. Di sekitar jejak ular itu berserakan gumpalan bulu berwarna hitam coklat, yang di beberapa tempat berlumuran darah. Lucy merengek pelan, dan orang-orang menyadari bahwa mereka tidak akan pernah melihat Leon lagi. Dalam kegelapan mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan kembali ke rumah dengan hati yang berat. Kevin sangat marah. Saat fajar ia pergi mencari ular itu. Meskipun Leon tidak lagi tersedia, mereka tidak dapat membiarkan ular piton besar itu hidup begitu dekat dengan rumah mereka. Ada kandang ayam di halaman belakang dan para petani sangat menyadari betapa rentannya kandang itu. Tetapi meskipun setelah tangkapan sebesar itu ular tersebut seharusnya tidak bergerak, tetap saja tidak ditemukan. Jalan setapak itu berakhir di rerumputan tinggi, seolah-olah seseorang telah membawa ular piton itu pergi melalui udara. Para petani mencarinya selama beberapa hari, tetapi ular itu tampaknya telah menghilang ke dalam hutan. Bulan demi bulan berlalu.
Musim hujan telah tiba dan ular piton mungkin telah menemukan tempat yang nyaman untuk hibernasi. Di rumah, Olivia dan Kevin tidak dapat menghilangkan perasaan bersalah karena mereka gagal melindungi anjing itu. Bahkan Lucy tampak tertekan. Dia banyak tidur dan berat badannya bertambah karena berkurangnya aktivitas. Setidaknya itulah yang mereka kira sampai Olivia menyadari sesuatu yang menakjubkan. Lucy sedang hamil dan mengharapkan anak anjing. Anak anjing dari Leon. Itu seperti keajaiban kecil, seolah-olah sepotong hewan peliharaan kesayangan mereka akan kembali kepada mereka. Para petani mengawasi Lucy dengan ketat, berusaha membuatnya tetap dekat dengan rumah. Kehilangan dia atau anak-anak anjingnya akan menjadi kehilangan yang tak tertahankan. Semuanya sudah direncanakan, 2 hari sebelum kelahiran mereka akan membawanya ke dokter hewan. Namun, anak anjing, seperti anak-anak, tidak memperhitungkan rencana orang lain. Suatu malam, saat pulang makan malam, Olivia dan Kevin menemukan Lucy di tempat tidurnya, dan di sampingnya, beberapa anak anjing kecil. Saat pasangan itu pulih dari keterkejutan mereka, Lucy mulai khawatir lagi, dan tak lama kemudian anak anjing ketiga lahir. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kevin mengangkatnya dan memijat perutnya dengan lembut, menekannya ke dadanya, dan meniup hidungnya. Tiba-tiba anak anjing itu mulai bernapas. Ketika ia dikembalikan kepada ibunya, semua orang melihat betapa ia mirip dengan anak anjing singa, menyenangkan sekaligus menyedihkan. Keluarga itu hidup damai selama beberapa bulan. Anak-anak anjing itu membawa begitu banyak kebahagiaan sehingga rasa sakit karena kehilangan Leon berangsur-angsur mereda. Tetapi kehidupan indah ini tidak dapat bertahan selamanya, bahayanya jauh lebih dekat daripada yang dipikirkan orang. Pada awal musim kemarau, anak-anak anjing sudah cukup tumbuh untuk bermain di halaman. Rumah itu memiliki pagar yang kuat untuk mencegah anjing melarikan diri ke hutan. Namun hari itu hal itu tidak menjadi masalah. Lucy sedang memperhatikan anak-anak anjing bermain di halaman ketika sebuah suara atau bau menarik perhatiannya. Sebelum ia sempat tersadar, anak-anak anjing itu mendapati diri mereka hampir tepat berada di sebelah ular piton besar itu. Lucy bergegas berada di antara mereka, mencoba melindungi mereka, tetapi anak-anak anjing itu terlalu muda dan penasaran untuk memahami bahayanya. Anak-anak anjing itu berusaha sekuat tenaga untuk mendekati makhluk aneh itu. Setiap kali salah satu anak anjing mendekati ular itu, Lucy menghalangi jalan mereka, tetapi tidak mudah untuk melacak ketiganya. Sambil berfokus pada anak anjing, dia tidak menyadari bagaimana ular piton itu bersiap menerkam. Kalau saja Lucy mengawasi ular itu, dia mungkin bisa menghindarinya. Meski begitu, mengingat kemungkinan ular piton yang sama yang telah membunuh Leon, siapa yang tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Sebelum Lucy bisa bereaksi, ular itu telah melilit kepalanya dan mulai mengencangkan lilitannya. Olivia ada di dalam rumah dan mendengar Lucy menggonggong dan merengek. Dia hendak keluar untuk memeriksa apa yang terjadi ketika gonggongannya berhenti. Wanita itu memutuskan bahwa semuanya baik-baik saja, tidak curiga mengapa anjingnya tiba-tiba menjadi pendiam. Anjing itu tidak bisa bernapas lagi. Kevin sedang bekerja di bengkel dan tidak melihat atau mendengar apapun. Jika salah seorang dari mereka melihat kamera pengintai, mereka akan langsung melihat betapa besarnya bahaya yang mengancam anjing mereka. Lucy sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ular piton itu. Dia tidak bisa menggonggong dan hampir tidak bernapas. Apakah ini akhirnya? Benarkah seekor ular akan membuat 3 anak anjing menjadi yatim piatu? Ular piton itu meremas cincin itu makin erat. Dan kemudian hal luar biasa terjadi. Tepat ketika tampaknya tidak ada harapan, ketiga anak anjing itu menggonggong dengan marah. Mereka bahkan mencoba menggigit ular itu, meskipun gigitan mereka tidak lebih dari sekadar tusukan jarum bagi ular piton. Yang mereka capai hanyalah kemarahan ular piton, yang dalam kemarahannya menggigit Lucy, induknya, agar dapat mencengkeram mangsanya lebih kuat. Dia meremas cincin itu lebih erat lagi. Anak-anak anjing itu tidak dapat membantu induknya, tetapi gonggongan mereka yang panik menarik perhatian Olivia. Dia belum pernah mendengar binatang peliharaan menggonggong seperti itu. Dan Lucy yang tidak lagi menggonggong kini membuatnya semakin takut. Apa yang dilihat wanita itu di halaman membuatnya ketakutan. Hewan peliharaannya, Lucy, berada dalam cengkraman mematikan dari salah satu ular piton terbesar yang pernah dilihatnya. 3 anak anjing berlarian ke sana kemari, memperhatikan ular jiwa itu. Induknya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Olivia menyembunyikan anak-anak anjing itu di kandang terdekat. Pada saat seperti itu, sangat penting untuk menjaga keselamatan anak-anak.
Dia berteriak pada Kevin agar segera berlari ke arah mereka dan mengambil Cuka bersamanya. Mendengar jeritan ketakutan Olivia, Kevin segera menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia langsung menebak bahwa ini adalah ular piton yang sama yang telah membunuh anjing kesayangannya, Leon. Masyarakat bertekad untuk tidak kehilangan anjing lagi. Ia berlari ke arah python dan menyiramkan Cuka ke muka python itu. Orang-orang tahu bahwa hal ini dapat menyebabkan rasa sakit dan penderitaan bagi Lucy, tetapi tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Merasakan bau dan rasa terbakar Cuka, ular piton itu membuka rahangnya yang kuat. Hal ini memberi Kevin dan Olivia kesempatan untuk menyelipkan tangan mereka di antara ular dan tubuh anjing tersebut. Dimulai dari ekor, bagian ular piton yang paling lemah, mereka dengan hati-hati mulai melepaskan lilitannya. Pada saat yang sama, mereka menjauhkan kepala ular itu dari Lucy agar ular itu tidak dapat menggigitnya lagi. Tak lama kemudian Lucy bebas. Orang-orang tidak tahu seberapa parah luka dalam anjing itu. Tetapi begitu dia dibebaskan, dia mulai bernapas dalam-dalam dan merengek. Dia masih hidup. Sementara Kevin memegang ular itu, Olivia membawa sebuah wadah besar. Mereka dapat membalas dendam kepada makhluk yang telah mengambil satu anjing dari mereka dan hampir membunuh anjing kedua. Tetapi orang-orang ini mencoba hidup selaras dengan alam. Mereka mengerti bahwa ular piton itu hanyalah hewan liar yang mencoba bertahan hidup. Mereka tidak membunuhnya karena balas dendam. Namun, meninggalkannya di dekat rumah juga bukan pilihan. Setelah menemukan mangsa yang mudah, ia dapat kembali ke sini lagi dan lagi. Setelah membuat lubang pada tutup wadah, mereka memutuskan untuk mengurus ular itu nanti. Lubang pada wadah itu memungkinkan ular itu bernapas. Pada titik ini, sangat penting untuk membawa Lucy ke dokter hewan. Warga mengunci anak anjing itu di dalam rumah dan bergegas ke klinik. Lucy sadar dan responsif terhadap sekelilingnya, tetapi terlihat jelas kesakitan dan sedikit merengek. Ular itu bisa saja mematahkan tulangnya dan merusak organ dalamnya. Selain itu, perlu dipastikan bahwa gigitan ular piton tidak bernanah. Meskipun ular piton tidak berbisa, luka apapun dapat menjadi meradang. Di rumah sakit, hasil röntgen menunjukkan beberapa tulang rusuk patah. Namun secara keseluruhan, Lucy sangat beruntung. Jika bukan karena anak-anak anjing yang mencoba melindunginya dan menarik perhatian orang-orang, semuanya mungkin berakhir sangat berbeda. Selama beberapa hari, orang-orang harus berjaga untuk memastikan anak-anak anjing tidak melompat ke induknya dan mengganggu luka-lukanya. Masyarakat dengan hati-hati mengobati bagian yang digigit dan memberikan obat yang diresepkan dokter hewan. Mereka sangat gembira karena Lucy pulih dengan cepat. Sekarang seluruh keluarga aman. Olivia dan Kevin memutuskan untuk memelihara ketiga anak anjing itu bersama mereka karena ada cukup ruang di peternakan untuk 4 anjing. Anak anjing yang sama itu, anak laki-laki yang dihidupkan kembali oleh Kevin saat lahir, tumbuh menjadi salinan persis ayahnya, tidak hanya dalam penampilan tetapi juga karakternya. Dia membangun ikatan kuat yang sama dengan Kevin seperti yang pernah dia miliki dengan Leon. Sekarang keluarga besar mereka tidak terpisahkan. Adapun ular piton itu, ia tidak dibunuh, melainkan dibawa ke kandang alami, serpentarium, di mana ia dapat merasa bebas, tanpa kemungkinan kembali ke peternakan atau mengancam peternakan lainnya. Itu adalah keputusan terbaik bagi semua orang. Pada akhirnya, harus ada cukup ruang di hutan ini untuk manusia dan hewan. Yang utama adalah setiap orang tahu batasannya. Setiap malam, saat matahari terbenam di balik hutan hujan dan bintang-bintang pertama menerangi langit Filipina yang gelap, Olivia dan Kevin tersenyum saat melihat keluarga berkaki 4 mereka bermain di halaman. Lucy masih tetap waspada dan penuh perhatian, mengurus anak-anaknya yang sekarang sudah dewasa. Dan mereka yang mewarisi sifat-sifat terbaik dari kedua orang tuanya, dengan andal menjaga pertanian tersebut. Dan meskipun rasa sakit karena kehilangan Leon tidak akan pernah hilang sepenuhnya, semangatnya tetap hidup dalam diri anak-anak mereka, dan kisahnya telah menjadi legenda yang diceritakan penduduk setempat pada malam-malam panjang, bercerita tentang cinta dan kesetiaan serta pentingnya selalu melindungi orang-orang yang kita cintai.